Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, pejuang PCit ataupun teman-teman semua yang baru bermain PCit ya. Selamat datang guys. Kita akan apa namanya ya? Kita akan memperjelas perjalanan kita ya. Respon. Oke. Akan menjelaskan perjalanan saya dari pancingan yang awalnya ini guys. Bentar. Dari awal starter ya guys. Nah, saya awal-awal bermain seperti ini guys. Menggunakan pancing dan bubble. Ininya umpannya pakainya yang ini guys. Umpannya pakainya yang ini ya awal-awal tuh. Nah, ini guys. Kita awal-awal disuruh mancing dulu ya guys. Di sini mancing dulu. Di sini kita lempar pancingan dengan cara pencet yang ini guys. Bentar, ini sepertinya nggak ada tombol ini ya guys. Bentar. Untuk ininya kita tampilkan kursornya. Oke, awal-awal kita disuruh mancing di sini ya teman-teman ya. Kita tinggal pencet yang ini nih. Oke. Ini otomatis belum ada ya. Awal-awal itu belum ada ya. Nah, kita suruh mancing, lempar, yes, sempurna. Tinggal klik. Nah, dapat ikan ya guys. Dapat ikan baru. Ini saya akun, kita cek ya berapa lama akun ini mulai. Teman-teman bisa lihat di sini 57 horse 38 menit. Artinya akun ini sangatlah baru. Ini akun saya buat untuk tadinya untuk melengkapi akun utama saya. Awalnya ya guys. Awalnya untuk melengkapi akun utama saya karena ada beberapa misi yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu saya memerlukan bantuan dan muncullah akun ini ya guys dengan nama YT.Game. Oke. Nah, setelah kita mancing di sini kita pasti bakal diarahkan ke tempat ini guys untuk membeli pancingan. Nah, di sini disuruh beli lucky rod ya guys. Kita turutin aja, kita tinggal beli. Setelah beli, kita mancing lagi ya. Nah, di sini mancing lagi. Sudah mancing lagi, kita nanti disuruh beli yang namanya umpan. Kita angkat dulu pancingannya, des. Oke, ikan baru ya guys. Kita disuruh beli bubble di sini ya guys, atau sering disebut umpan ya. Kita suruh beli umpan dan ini terserah teman-teman ya. Beli harusnya yang ini sih, tapi saya ngeyel menunggu uangnya agak banyak ya guys. Untuk jual ikan ya guys teman-teman, kita tangkapan kita jualnya di sini guys. Nah, ini misalkan gini kan ya, kita jual ke sini, jual semua guys ya. Tapi saya nggak akan jual semua, ya menjual yang saya dapat dulu tadi ya guys. Oke, kita dapat uang 45.000 ya guys. Nah, kita beli bubble di sini. Setelah beli bubble kita mancing lagi untuk apa? Untuk membeli yang namanya mancing lagi di sini untuk membeli yang namanya perahu ya guys. Perahu. Awal beli aku perahu yang ini guys. Nah, ini hanya berapa ya? Murah sekali. Ini tuh berapa ya harganya tuh, lupa aku. Punya aku beli ini 300 kayaknya, 300 perak, 300 rupiah lah, nggak tahu apa. Nah, 300 kan bener, 300 koin bukan rupiah koin guys. Kita beli ini
Untuk apa? Untuk pergi ke tengah laut guys. Tengah laut. Kenapa? Kalau di sini ikannya kecil-kecil. Tapi saya coba ke tengah laut itu lumayan banyak guys ikannya guys. Dan terus saya melakukan perjalanan ke, nah kita loncat, kita duduk. Jangan duduk di belakang ya guys. Kalau duduk di belakang itu perahunya nggak bisa berjalan, karena itu namanya mengemudi. Ini duduk. Nah kalau di sini mengemudi. Jadi kalau duduk ya duduk doang. Jadi kita duduk doang di sini guys. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kendali, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Tapi kalau kita duduk di depan untuk mengemudi, nah ini lalu kita bisa jalan. Nah setelah bisa jalan kayak gini, saya pergi ke yang namanya exoteric. Nah itu exoteric depth ya. Kita ke sana. Setelah nyampe sana, kita langsung apa yo? Kita langsung mancing di sana guys. Tapi sebelum masuk ke sini, usahakan teman-teman mempunyai uang. Untuk apa bang? Untuk turun ke tempat mancing yang ada di exoteric depths. Itu teman-teman. Ini mohon maaf ya bila lama, mohon dimaafkan ya guys. Mohon dimaafkan bila lama. Pokoknya kita pergi ke exoteric depths. Bentar, ini kenapa diam perahunya? Macet. Ini nggak apa-apa guys, lama juga, jangan khawatir ya guys. Yang penting nyampe. Orang kita masih apa, Miss Queen. Oke, pokoknya kita pergi ke sana. Nanti nyampe sana kita mancing di sana guys. Nah, mancing di sana. Oke, kita mancing di sini ya guys. Kenapa bang harus mancing sini? Karena nggak tahu kenapa ya, untuk map ini tuh uangnya lumayan cepet guys. Nah, di sini kita membutuhkan uang sebanyak 400 koin. Makanya dari itu tadi saya menyuruh teman-teman untuk memancing dulu ya di luar sebelum masuk sini. Minimal berapa ya? 1000 lah atau berapa lah. Yang penting lebih dari ini ya. Terus kita bila sudah membayar ya, udah bayar ya. Nah, udah bayar gitu, kita langsung naik lift, terus nanti turun, klik aja turun. Oke, setelah turun teman-teman nggak jalan aja sampai ujung. Setelah nyampe ujung sini, teman-teman di sini mancing saja ya guys. Mancing saja terus. Di sana pun ada teman-teman kita yang sedang mancing. Semangat kakak. Kakak. Halo kakak, ada yang mau ikan nggak kakak? Tapi di sini, oh ini nih ada yang levelnya baru 100. Kakak ada yang mau ikan nggak kakak? Kakak ada yang mau ikat nggak kakak? Woi kakak, ada yang mau ikan nggak? Lagi pada AFK kayaknya. Halo, ada yang mau ikan atau tidak? Halo, ada yang mau ikan nggak? Ada yang mau batu atau apa? Nggak ada. Ya udah. Padahal aku mau ngasih ikan banyak, ikan begini guys. Ada beberapa ikan sini guys. Tapi ikan gue sebagian hilang loh. Mana? Entah tahu kemana. Ikan gue sebagian hilang. Oke, pokoknya seperti itu ya. Kita mancing di sini, mancing aja terus-terusan guys. Kita pencet dulu yang ini. Mancing nyampe level 10 itu baru bisa otomatis guys. Levelnya berapa ya? Level 10 atau berapa? Lupa.
lupa, ini kan ceritanya belum bisa otomatis ya. Aku biasanya pencet langsung ini guys. Kita lempar, kita angkat, dapat ikan. Pokoknya nanti ngumpulin uang nyampe banyak. Setelah ini teman-teman tinggal respon aja ya. Misalkan uangnya udah banyak, teman-teman respon. Banyak teman-teman yang nanya, bang, setelah kalau awal-awal pancingan yang bagus itu apa bang? Saya menyarankan untuk pancingan awal-awal ya. Di sini teman-teman pergi ke Lapa guys, ke Lapa tuh yang di sana tuh guys, yang Kohana tuh, ke Kohana. Nanti di Kohana tuh ada misinya yang di sini nih. Nanti ada misinya di sini, suruh mengobrol sama pemancing yang ada di Kohana sana ya. Di Lapa sana tinggal bicara. Nanti di sana bakalan dapat yang namanya pancingan. Pancingannya seperti apa bang? Pancingannya seperti ini guys. Nah, teman-teman akan mendapatkan pancingan ini ya guys, hanya dengan mengobrol dan lupa lagi aku. Pokoknya nanti di sana dikasih petunjuk guys, misinya di sini. Teman-teman tinggal klik aja, misalkan pusing ya, ini harus apa. Nah ini misalkan suruh jual ikan, ya jual aja guys, kita jual aja ke sana. Nah kita jual aja ke sana, jual ikan, yes. Nah gitu ya guys. Nah setelah itu teman-teman, setelah mempunyai pancingan ini dari Lapa ya guys, dari Kohana, teman-teman kumpulin uang buat beli yang namanya ini guys, peralatan renang. Harganya berapa bang? Harganya 75k ya guys. Jadi teman-teman mancing dimana saja, pokoknya sampai mendapatkan koin 75k. Setelah itu, setelah mendapatkan koin 75k, teman-teman pakai buat beli alat pancing ini ya guys. Di sini tinggal beli aja teman-teman. Nah, alat renangnya ini tuh sebenarnya ada alat renang guys. Teman-teman tinggal klik layar atau klik di mana saja ya. Kalau saya pakai komputer jadi klik mana saja. Nah, dia otomatis nyala ya guys. Untuk peralatan renangnya terpasang otomatis guys. Bila ingin matikan tinggal klik lagi, bebas di mana saja, tinggal klik. Nah dia hilang, tinggal klik, nyala lagi. Setelah itu teman-teman jangan lupa untuk klik lagi ini ya guys. Karena kenapa? Karena kalau tidak diklik lagi, teman-teman kalau naik perahu itu kadang kepencet dan lupa masang lagi, yang akhirnya teman-teman nanti bakalan tenggelam dan balik lagi ke tempat ini ya teman-teman. Ini banyak iklan, lakukan aja. Nah setelah itu teman-teman pakai aja perahu seadanya yang tadi beli ya. Bentar, nah ini oke. Teman-teman naik di bagian depannya sampai ada tulisan mengemudi. Oke, setelah mengemudi teman-teman tinggal pergi saja ke yang namanya pulau menguji mental teman-teman. Yaitu adalah Los Isel. Nah nanti teman-teman pergi ke Kohana Volcano ini nih. Nanti untuk dapatin pancingan seperti ini. Itu cuman ngobrol sama mancing atau apa ya, lupa lagi. Padahal baru kemarin loh, akun ini aku baru banget guys. Nih, kalau teman-teman mau lihat, ini cuman tadi itu berapa menit ya? Berapa jam sih? 48 jam guys. Aku cuman 48 jam doang untuk menyelesaikan misi di Los Isel. Gimana bang caranya kok bisa cepet kayak gitu? Ya ikuti video ini sampai ini ya guys, sampai benar-benar mengerti ya. Ini yang saya lakukan di akun ini, di akun kedua saya. Untuk akun utamanya itu
yang Bangli. Ini teman-teman yang udah tahu ya guys, yang sudah berteman, akunnya seperti apa ya, seperti itu. Pokoknya seperti itu ya guys. Kita pergi aja ke Los Isel. Hiraukan lama, jangan jadi masalah ya guys. Oke, karena kita udah ini tadi ceritanya udah beli bubble ya guys. Untuk pasang bubble teman-teman tinggal klik batang, udah gitu klik yang bait ini. Nah, nanti teman-teman beli yang ini aja guys, yang midnight guys, yang beli yang midnight. Bang, kenapa midnight? Ya itu yang murah. Aku orang ngerti. Yo, melu. Yang mau berteman ya di sini nama ID punya saya. Ini ID saya. Teman-teman tinggal gabung saja. Nah, nanti kita pergi ke Los Isle dengan perahu kayu guys. Aku sebenarnya nggak beli perahu kayu ini guys. Aku kalau yang mau irit ya, karena untuk sekarang tuh banyak orang-orang yang pergi ke Los Isle untuk apa? Untuk kuliah guys, untuk melakukan yang namanya penginapan. Nanti ada kata-kata lulus guys di sana tuh, pasti bakalan mendengarkan ataupun membaca ketikan-ketikan, "Weh, lulus, selamat pokoknya." Apalagi kalau udah dapat Kraken itu pasti bakalan ada yang memberikan kata-kata atau ketikan-ketikan selamat, karena itu adalah suatu apa ya, impian orang-orang di sini guys. Mudah-mudahan di sana ada orang juga ya. Mudah-mudahan di sana ada orang juga. Nah, kita berhenti di sini. Kita lihat bagian ininya, tulisannya. Nah, harus dicari. Wih, kelebihan. Mundur, Pak supir, mundur. Nah, mundur. Kasihkan ngobrol guys. Nah, udah sini ya guys. Kita tinggal berdiri. Jangan lupa untuk mengecek apa? Peralatan renang kita. Saya ulangi ya guys, untuk peralatan renang kita. Nah, contohnya ini nih, kosong ya guys. Ini belum. Ini diklik dulu. Set, klik yang peralatan renang yang tadi dibeli. Untuk pasangnya di mana? Misalkan ini masih kosong ya. Kita jelasin lagi. Kita klik batang. Udah gitu klik barang yang di sini ya, barang. Nah, terus klik peralatan renang ini. Nah, nanti otomatis dia ada di sini ya teman-teman. Ada di sini. Terus sudah itu teman-teman klik saja. Nah, ini ceritanya ada di sini guys, dipegang ya. Terus teman-teman klik mau di mana, mau di sini atau di badannya, bebas. Nah, dia langsung terpasang. Setelah terpasang, teman-teman klik lagi untuk peralatan renangnya. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman nggak klik lagi, itu kadang pas lagi renang ini keklik, nah ini langsung mati. Maka dari itu saya memberitahukan dengan sangat harus diperhatikan. Ini teman-teman, setelah memasang ini teman-teman klik lagi untuk peralatan renangnya, karena banyak banget yang belum tahu, yang sering kejadian. Teman-teman tinggal turun aja ke bawah, turun saja ke bawah dan pergi ke tempat ini. Untuk apa bang? Untuk mendapatkan pancingan yang orang-orang sekarang sangat-sangat ingin memilikinya guys, yang bernama apa yuk? Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya. Yang namanya adalah ini guys. Namanya itu adalah mitos Ghospin. Mitos Ghospin guys. Bagaimana bang cara mendapatkannya? Teman-teman harus menyelesaikan misi ini guys, 1, 2, 3, dan 4. Misinya apa? Ini misinya mencari ikan rare epic di kamar harta karun.
Nanti saya kasih tahu ya untuk lokasinya di mana. Dan kedua, tangkap ikan mitos di patung Siprus. Ikan mitos di mana, Bang? Kayak gimana, Bang? Nanti saya jelaskan, atau langsung saya jelaskan? Langsung saya jelaskan ya, guys. Untuk mengetahuinya, teman-teman klik aja logo indeks ini. Logo ikan di atas ini nih. Nih ada logo ikan nih di atas nih. Klik. Nah, nanti bakalan muncul indeks ikan ya, guys. Ataupun ya daftar ikan ya, guys. Teman-teman klik yang bagian ini patung Siprus, karena lokasi kita adalah patung Siprus. Oke, klik. Nah, yang mana, Bang, ikan yang namanya ikan mitos? Ikan mitos ini. Nah, ini nih ikan mitos, guys. Bentar. Nah, ini adalah ikan mitos. Ada tulisannya mitos 1, 2. Nah, ikan ini yang harus kita dapatkan sebanyak 3 ekor ya, guys. 3 ekor ikan mitos. Jadi teman-teman harus mencari ikan ini sebanyak 3 ya, guys. Nah, ini saya sudah mendapatkan 4, yang ini sudah mendapatkan 2. Seperti itu, Bang. Untuk berikutnya adalah tangkap 1 ikan rahasia di patung Siprus. Nah, ini adalah ikan yang saya dapatkan untuk ikan rahasianya. Saya tidak mendapatkan ini, dapatkan ini. Karena apa? Karena pancingan yang saya awal pergunakan adalah pancingan yang namanya Astra Rod. Yes, Astra Rod. Dan untuk sekarang lebih murah lagi, guys. Dipermudah lagi, ternyata ada updatean baru. Tanpa kita harus beli Astra Rod, kita bisa membeli ini dulu, guys. Namanya Fresh Rod. Ini lebih murah, tapi untuk untuk lakinya lebih sedikit dari sini sih. Tapi ini lebih murah, harganya cuma 700k koin. 700k koin. Kalau yang ini 1M, guys. Ini lebih mahal. Nah, untuk yang ini cuman 700k. Ini saya beli yang ini, guys. Yang ini dulu, udah yang ini baru yang ini. Jadi kemarin tuh lebih cepet, guys. Jadi yang ini dulu baru yang ini, terus dapetin ya. Nah, setelah yang ini kita mancing aja di sini terus sampai mendapatkan ikan rahasia. Ikan rahasianya yang itu ya, guys. Nah, ini ikan rahasia yang aku dapatkan. Kenapa, Bang, kok nggak dapat kraken, nggak dapat ini? Karena untuk ukurannya ya, guys, untuk mendapatkan kraken ini kita harus mempunyai pancingan yang bisa mengangkat 259 kilo, maksimal 486. Kenapa nggak keangkat? Karena untuk pancingan yang saya gunakan di sini ya, guys, ini hanya bisa mengangkat 160k kilogram, dan yang ini 125 kilogram. Dan terus banyak orang yang yang terlena gitu kan, yang problem, Bang, milih pancingan yang mana, Astral, RS, atau Hazmat? Saya menyarankan menggunakan Astral. Karena kenapa? Untuk Astral ini dia mempunyai speed yang tinggi, guys. Apa itu speed? Jadi speed buat tarikannya, guys. Tarikan mancingnya nanti seperti ini. Mana sih pancingannya? Nah, ini set. Nah, saat lempar, narik, tet. Nah, dia kencang. Jadi misalkan dibikin AFK berjam-jam, itu pendapatan kita bakalan agak cepet ya, guys. Dan gimana untuk mendapatkan ikan lebih mahal, lebih cepet, teman-teman, saya menyarankan mancing di EXO lagi, untuk mendapatkan yang namanya batu ini, guys. Batu ini. Nah, batu-batu ini, guys, teman-teman harus mendapatkan batu-batu ini yang nantinya ditukar di exoteric.
kita pokoknya ceritanya mancing di sini ya guys, mancing di sini, selesain misi di sini semuanya sampai selesai ya guys. 1M ini udah full 100. Nah tinggal yang ini ikan epic harta karun ya guys. Ikan epicnya yang mana sih? Ikan epicnya ini, nah ini guys, ikan epicnya adalah nih ini jelly, terus yang ini nah ini 1 2 3 4 5 6. Nah sebanyak 300 ikan. Untuk mendapatkan ikannya di mana bang? Menyelesaikan misinya, nanti menyelesaikan misinya di sana. Jadi untuk yang awal-awal teman-teman bereskan misi di sini aja dulu ya, di patung Siprus ini. Setelah beres itu di sana di bawah itu kenceng guys, nyelesainnya meskipun 300 ikan itu kenceng, gak lama guys. Nah ini mancing di sini aja nih. Nah mancing di sini. Di sini lebih kenceng guys kalau dapatnya. Set. Nah, kalau masih awal-awal ya guys, jangan dilepas aja ini apa alat renangnya, karena takutnya nggak bisa loncat atau gimana gitu kan, susah jalannya. Jadi teman-teman pakai aja ini terus-terusan. Misalkan ini apa mati ya, terus hilang, teman-teman tinggal cari lagi aja di sini. Misalkan respon ya, tinggal pencet lagi, nanti bakalan muncul di sini lagi. Teman-teman pakai. Nah pakainya tinggal klik aja ya, ini klik, udah gitu klik badannya atau di mana bebas, pokoknya nanti bakalan terpasang seperti ini. Nah setelah itu teman-teman klik lagi ini. Saya selalu mengingatkan selalu klik lagi ini sampai tangannya turun pokoknya. Jangan sampai tangannya seperti ini. Kalau tangannya seperti ini, kalau yang di HP itu kadang keklik guys. Kalau lagi renang turun dari perahu itu kadang keklik, dan itu mengakibatkan mati di jalan. Jadi lebih baik teman-teman klik lagi ininya pokoknya sampai tangannya turun. Guys, setelah itu teman-teman mancing di sini nyampe mendapatkan yang namanya apa? Ubur-ubur. Ikan lele ini sebanyak 300 ikan ya guys. Mungkin nanti teman-teman udah bisa otomatis kalau udah levelnya udah naik, udah 10 lebih dari 10 itu bisa otomatis. Nah, oke. Nah, bila mana nanti ada notifikasi guys. Oke, otomatisnya kita matiin aja. Kita berhenti dulu bentar. Kita angkat dulu sayang ini baru dilepas. Nah, oke, kita simpan dulu. Nah, nanti dia bakalan ada notifikasi ya seperti ini, angka 1 di sini. Nah, itu tandanya misi kita udah berhasil mendapatkan Ghost Pin ini ya guys. Nah, setelah mendapatkan Ghost Pin, kita langsung pergi aja mancing lagi ke tempat lain guys. Pokoknya misinya seperti itu ya. Saya menyelesaikan misi ini hanya dalam waktu 2 hari kayaknya. 2 hari tapi waktunya cuma 48 jam guys. 48 jam doang untuk mencarikan misi ini, nggak lama kok. Setelah itu teman-teman respon aja. Jadi sekarang untuk penjelasan untuk teman-teman apa ya, beli apa aja dulu, mana yang lebih efisien, mana yang nggak menghambur-hamburkan uang, dan mana yang lebih cepat. Oke, saya di sini akan menjelaskan semuanya ya yang saya lakukan ini sesuai fakta, tanpa ada yang saya tutup-tutupi ya guys, karena saya ini mengalaminya sendiri. Tadi saya AFK dulu guys, teman-teman bisa cek di lab saya ya guys, itu berapa jam untuk waktunya. Jadi sebelum
ini tuh kayaknya dipotong berapa, potong 15 jam lah ya, gak lama lah dapat Ghost ini tuh ya teman-teman. Nanti beli pancingan yang namanya awal-awal tuh midnight. Nah setelah midnight teman-teman kasih ininya tuh, kalau saya ini sebelumnya bukan empower guys, sebelumnya saya nuker batu ya guys. Bentar kita naik perahu lagi. Awal-awal kita beli pancingan, udah gitu beli perahu, udah beli perahu teman-teman beli ke EXO, pergi ke EXO. Gak apa-apa berbelit-belit, tapi ini apa ya, jelas guys menurutku ya. Kalau kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Ini recordnya saya sambil live streaming juga. Nah kita di sini kita ke eksoterik. Nah kita udah di eksoterik ya. Udah di eksoterik. Kita bayar link lagi. Ini ceritanya kita udah mancing banyak guys, mancing banyak. Pasti nanti bakalan ngerti lah teman-teman, tinggal turun seperti tadi. Teman-teman mancing aja di sini ya, mancing aja di sini, mancing sampai bosen ya. Mancing untuk mendapatkan yang namanya batu guys. Batunya seperti ini nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini pokoknya apa, dapetin batu-batu ini ya guys. Nah nanti setelah dapat batu ini, kita simpan dulu di bawah. Ini setelah dapat batu ini teman-teman pilih pancingan yang ini, yang paling tinggi ya. Nanti misalkan yang awal beli itu yang ini guys, nah ini, ataupun misalkan nggak beli ini, teman-teman ngandelin ini nih. Nah teman-teman tinggal beli yang tinggal tukerin ya, nanti bakalan ada tukeran seperti ini guys. Misalkan ini lapa, kita jadiin lapa, jadiin ini. Kita klik dulu batu ini yang kita pancing di sini, kita simpan di sini. Nah nanti ada pilihan ini, teman-teman gacha terus ya sampai mendapatkan yang namanya ini guys. Salah gacha terus sampai mana sih? Nah sampai yang namanya mana sih? Mana ya? Belum ada sini guys. Kuat, pemburu emas, terkutuk, real. Kok nggak ada gold sekarang ya? Ini teman-teman ambil yang ini, kalau nggak ini yang ini, ataupun yang ini bisa sama aduh ini bukan bahasa Inggris guys, aku bingung kalau bukan bahasa Inggris. Makanya teman-teman beli yang paling ini, mendingan beli Big Hunter guys, sampai dapat Big Hunter. Kenapa Big Hunter bang? Karena kalau kita pakai Big Hunter ya guys, itu ikan-ikan di sini itu jadi gede-gede guys, jadi harga jualnya lebih tinggi.
kedua ada gold dingin, ada gold dinger, tapi sekarang kok nggak ada ya di sini ya. Ntar yang mana sih? Beruntungan, gunakan beruntungan, dapatkan mutasi emas, tarikan lebih cepat. Pokoknya ada gold dinger guys. Ini saya salah baca. Nggak ada ya. Jadi kita kalau nggak ada gold dinger, kita pakai ini aja guys, pakai big hunter aja. Nggak big hunter, pakai ini nih. Kalau nggak ini, pakai yang ini. 1, 2, 3. Oke guys. Nah, kita tinggal itu aja guys. Tadi dapatnya. Bentar, kita lihat, kita dapatnya namanya listening. Ini listening tuh kurang guys. Bagus itu. Ntar kita nyari ya, kita sambil praktekin aja guys. Nah ini juga lumayan guys, mutasi hunter ini juga bagus guys. Pokoknya mancing di sini terus. Atau kalau teman-teman mau lebih banyak pendapatannya setelah kita update pancingannya, kenapa bang harus ngisi ini? Karena kalau tidak diisi ini bakalan nggak ada efek tambahan guys. Tapi kalau kita isi nanti bakalan ada efek tambahan di sini ya tuh. Nah, cara ngecek efek tambahannya di mana? Nah, ini teman-teman tinggal pencet pengaturan di atas, scroll ke bawah. Nah, di sini ada efek-efeknya guys, diperjelas ya di sini semua. 45 menit, 47 jam, 57 jam, nggak kerasa guys. Udah 300 level. Udah mendapatkan berapa ikan? 32.000 ikan. Itu non-stop guys, non-stop. Oke, ingin menjelaskan bang kenapa abang bisa cepet dapat uang banyak? Itu karena dibantu sama akun satunya guys. Yang kedua, saya menggunakan mengklaim yang namanya ini guys, di byte ini yang namanya ini Purple Moon. Untuk awal-awal teman-teman bisa klaim yang namanya Purple Moon. Bang, di mana cara klaimnya? Teman-teman tinggal klik di bagian toko ini di atas. Terus setelah di sini teman-teman scroll ke bawah, dan tinggal klik di sini, tinggal ketik namanya Purple Moon on ya, nebus. Nah, kode ini sudah digunakan. Kalau yang belum ngeklaim, nanti bakalan langsung ada notifikasi di bagian sini guys, di bagian batang ini, di bagian byte ini nanti bakalan ada yang namanya Purple Moon. Nah ini teman-teman mancing untuk awal-awal ya, mancing terus sampai uang banyak ya. Kalau mau midnight, tapi saya menyarankan ini juga sudah cukup ya, sampai nanti mendapatkan yang namanya Floral Byte. Kenapa bang? Abang lebih menahan diri untuk membeli Floral Byte. Karena apa? Karena ini tuh nggak tahu kenapa ya, efeknya tuh lebih kencang guys. Untuk apapun ini cocok, untuk dapat kraken, untuk dapat apa diesel ya, itu lebih cepat guys pendapatannya. Gile, cakep kali itu efeknya. Nah, sudah selesai ya untuk masalah untuk pendapatan di tanah ya. Pendapatan uang banyak sudah selesai.
tinggal apa lagi guys, kita sudah mendapatkan lulus di Gospin juga, udah dapetin Gospin ceritanya. Jadi awal-awal ya saya menyarankan untuk beli Astra Rod, tapi teman-teman tergantung teman-teman mau beli Hazmat atau beli Ares atau beli bambu kalau ada donatur. Donatur apa bang? Donatur tuh jadi teman-teman kalau yang awal-awal ya, yang aku lakukan dulu ya, nangkring di sini guys, nangkring di sini sama sediain topi guys. Ngapain malakin orang yang lagi jual ikan? Itu awal-awal aku guys, awal-awal itu aku nggak tahu gimana cara dapetin uang banyak. Aku di sini malakin ikan guys, karena banyak orang yang datang di sini untuk jual ikan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah dapat ikan banyak, saya langsung beli yang namanya Astra Rod ya guys. Astra Rod, udah gitu saya pergi ke Exo dan diisi batu dengan depan 50% lak sama empo. Itu saran apa? Saran saya guys, untuk yang OP menurutku, tapi entahlah menurut orang-orang ya guys, ada yang big hand, ada yang ini, tapi yang paling OP ya yang saya gunakan ini adalah empo, terus left hand, terus ini apa, Mutasian Hunter 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah esen yang paling OP menurutku, tapi teman-teman tergantung teman-teman ikutin siapa teman-teman, guru teman-teman ataupun kerabat teman-teman. Tapi menurut saya guys, teman-teman tinggal pakai ini aja, dan saya akan menjelaskan apa isi-isi di sini ya. Nah, isi-isinya teman-teman bisa baca di sini ya. Untuk yang pertama, untuk ini teman-teman bisa mendapatkan keberuntungan. Keberuntungannya apa? Keberuntungannya di sini ada keberuntungan luck ya guys, banyak 50%. Dan untuk Mutasian Hunter kita bakalan mendapat 30% mutasi. Dan berikutnya di sini left hand mendapat 30% luck. Dan terakhir tuh apa sih, prismatik. Prismatik ini punya efek dia di tangkapan ke-8 lemparan itu ada keajaiban atau apalah, sama ikan-ikannya nanti bakalan jadi mahal. Kenapa bang ikannya jadi mahal? Karena ikannya nanti bakalan menjadi ada warna-warninya guys. Nah, jadi nanti bakalan ada warna-warninya seperti ini guys. Nah, nanti bakalan ada ikan-ikan, ada yang putih, ada yang beku, terus ada yang apa lagi, Sandy. Nah, ini efek-efek dari pancingan apa, dari action batu yang kita tukar. Jadi ikannya bakalan jadi unik-unik guys. Contohnya seperti ikan mana ya yang biar kelihatan. Nah, ini misalkan ya, kita simpan sini, terus Sandy, terus tubuh free, terus emas boleh. Nah, nanti hasilnya ini menjelek ya, karena ini nggak kepijat kayaknya. Emas udah, putih boleh, permata. Nah, nanti efeknya kalau kita menggunakan prismatik ini, jadi ada warnanya guys. Ini putih. Berikutnya di sini ada yang Sandy. Nah, kenapa bang menyarankan pakai prismatik? Karena untuk prismatik ini, nah kita bedakan untuk harganya guys. Nah, kita bedakan untuk harganya. Kita pergi ke sini, kita cek untuk
menjual yang kita pegang. Berapa ini untuk harganya? Ini masih di sama nggak bisa ya, teman-teman tinggal ke barang lagi, terus teman-teman klik ininya favoritnya, klik matanya, terus yang emas ini kita buka, nah sampai nggak ada bintangnya ya. Nah ini kita bedakan untuk harganya guys, antara ini sama ini. Meskipun ininya lebih tinggi tapi harganya itu harga jualnya beda guys. Coba kita cek harga ini 2,9k ya untuk yang 15 kilo. Coba yang 16 kilo 1,53k. jadi ini karena akan lebih besar ya guys. Coba dengan yang polos, kita coba yang polos, ada nggak yang polos? Ada yang polos, yang beku. Ini berapa? 15,8, 15,2. Nah, kita cek yang putih ini 15,2 berapa harganya? Harus di favoritnya guys. Favoritnya putih. Nah kita cek harganya tuh 90,65k harganya ya. Dan bagaimana bang, ikanku kadang hilang, jadi yang tadinya nggak mau dijual ya yang ini, tapi malah kejual. Teman-teman tinggal klik aja di sini favorit, teman-teman klik ini 1, 2, 3. Nah otomatis dia bakalan ada bintang-bintangnya, dan setiap ikan yang terkena bintang itu tidak bisa dijual guys, tidak akan terjual. Ini bakalan aman di sini. Ikan-ikan yang difavoritkan itu nggak bakalan terjual. Oke, setelah itu apa lagi ya? Untuk menjelaskan ini udah, semua udah, spin udah. Oke, berikutnya setelah itu apa lagi guys? Ghostin udah beres sih. Di sini masih ada misi yang belum. Nantilah kita selesaikan lah. Dia bakal dapat ini guys. Pancingan sudah apa ya? Radar dulu. Oke, beli radar. Oke, setelah kita selesai di EXO ISO ya. Nah, jadi gunanya tempat-tempat ini di sini untuk jual ikan, di sini untuk membeli skin, jadi di sini gacha ya skinnya. Teman-teman tinggal lihat yang ini, nanti bakalan gacha skin di antara yang ini berkobar, tunjuk jiwa, ini juga skinnya ini guys. Nah, jadi setelah menang nanti bakalan ada di batang ini, terus tinggal scroll aja, nanti ada di sini guys. Nah, ini nanti otomatis pancingan kita ada skinnya guys ya, meskipun ini astral, tapi kalau pakai skin jadi gini guys, kelihatan kayak pakai astral ya. Nah pokoknya di sini kita udah menyelesaikan ghostin ya. Untuk penjelasannya seperti tadi, yang pertama beli astral rod, dan itu tergantung teman-teman mau beli astral rod atau apalah, bebas lah. Setelah itu teman-teman tinggal pergi ke yang namanya Asian Jungle. Jangan lupa di sana nanti bakalan pusing kembali seperti di Isal. Kita beri aja langsung. Kita pergi ke Asian Jungle. Untuk apa? Untuk mencari misi lagi guys. Elemen road. Oke, sabar sampai ke Asian Jungle. Oke, sampai Asian
jungle ini kita langsung aja turun. Kita pergi ke yang namanya apa, kuil. Ikut jalan aja di sini. Kita pergi aja ke kuil sini guys. Nah, ke kuil sini ya. Nah, untuk membuka kuil ini mungkin banyak ya di TokTok atau di YouTube ya. Teman harus menyelesaikan atau mencari misi lagi ya. Di sini tuh harus mendapatkan artefaknya seperti ini guys. Nah, ini ada yang ini terus satu lagi yang bentuk bulan ini ya guys. Bang, dimana cara gimana cara dapetin artefaknya? Untuk dapetin artefaknya teman-teman gampang ya guys. Tuh ada teman kita yang sedang berjuang. Ku terus berjuang untuk berikan semua. Sedang berjuang guys. Jadi dia sedang berjuang. Nah, untuk membuka kuil sini teman-teman harus mencari artefak 4 ini ya. Satu yang ini, yang kedua yang tempe, yang ketiga yang bulan, yang keempat tempe double. Gue sering nyebutnya gitu. Untuk lokasinya kita langsung cari aja ya guys. Untuk lokasinya kita ke depan lagi. Untuk yang pertama kita pergi ke lokasi pertama. Salah tuh kan, kalau dulu kan bisa kenapa kita pinjamkan kemudian mundur di sini. Sudah mundur ke sini, teman-teman pergi ke bagian sini guys. Kalau biar nggak pusing ya, teman-teman sambil pegang yang namanya ini guys. Ini. Nah, sudah dipegang, teman-teman klik. Nah, sampai aktif. Nah, radar aktif. Radar aktif, tinggal kemudi lagi aja. Kita jalan-jalan, nanti ada lokasinya tuh. Ada warnanya guys. Nah, kita sudah mendapatkan lokasinya. Jadi untuk lokasinya, lokasi artefak ini ya bisa didapatkan di lokasi ini teman-teman. Nah, jadi di bagian sini ke sana bagian sana. Jadi kalau lebih dari lokasi itu kadang nggak dapat, tapi kadang juga dapat. Jadi nah di bagian sini teman-teman mau mancing sebelah sini bisa, mancing sebelah sana bisa, yang penting ada di lokasi ini. Makanya dari itu tadi saya menyarankan beli radar kalau yang nggak tahu ya. Terus setelah itu teman-teman pergi ke sini lagi, anterin aja, nanti ada warna-warnanya. Lupa sambil sambil memegang radarnya guys. Kalau nggak sambil megang radar itu bakalan pusing untuk dapetin lokasinya. Nah, kita jalan-jalan aja keliling-keliling, nanti bakalan nyala teman-teman. Misalkan ada lokasinya ya, itu ada merah-merah, tandanya itu ada tempat mancing. Nah kita sudah ada di lokasi berikutnya. Yang tadi tempe, yang berikutnya ini adalah yang arah panah ya. Nah, yang arah panah ini kita mancing lagi di sini sampai mendapatkan arah panah itu ya. Setelah itu kan baru 2, udah gitu teman-teman tinggal naik lagi, mancing lagi, nyari tempat berikutnya. Nah, itu ada warna lagi
lagi, kita pergi ke sana. Nah, kita ke sini, kita mancing lagi di sini. Setelah mancing di sini, kita bakalan mendapatkan batu yang berbentuk bulan. Ini udah berapa? Udah 3. Mancing seperti biasa, jangan keluar dari lokasi ini ya, lokasi hijau ini. Jadi dari sini. Nah, teman-teman mau mancing di sebelah sini, misalkan nggak mau turun dari perahu, mancing sebelah sini bisa. Yang penting jangan melewati dari situ ya, karena kadang nggak dapat. Setelah itu baru 3, tinggal nyari ke lokasi keempat. Lokasi keempat itu ada di depan, sudah ada warnanya biru. Nah, untuk lokasi keempat itu ada di sini ya. Nah, bukan di sini, ini mah yang tadi itu tuh di sebelah sana tuh. Nah, lokasi keempat dia ada di sini guys. Nah, di sini ya. Nah, kita selesai ini, kita mancing seperti biasa dengan melewati garis ini ya guys. Nah, ini. Dan otomatis nanti kalau misalkan batunya sudah terkumpul semua, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam kuil. Dan oke, penjelasan ya guys. Teman-teman yang mau uangnya lebih kenyang juga, teman-teman bisa datang ke tempat ini ya. Lokasinya di belakang, di bagian belakang kuil. Teman-teman, itu kan kuil kan, di sini kan kuil. Nah, di sana tuh kuil kan yang tinggi. Misalkan males masuk ke kuil dulu, tapi pengen uang banyak, teman-teman bisa pergi ke sana guys. Uang di sana lebih kenceng dapatnya. Buat beli yang namanya misalkan mau bambu atau apalah. Nah, nanti ke sana, udah ke sana. Ini kebukanya setiap malam ya. Jadi kalau waktu di sininya siang itu otomatis tutup. Kalau lagi di dalam misalkan masih belum keluar pas siang itu kita kekunci di dalam guys. Kita melewati ini, loncat sini, loncat nyampe sana ya. Jadi mancing di sana. Aku salah. Ini harus sana. Harus apa? Keluar lagi. Pokoknya nanti mancing di sana ya guys. Untuk dapetin apa? Untuk dapetin bobber guys. Lebih kencang itu di situ guys. Dibanding EXO, aku menyarankan di situ. Teman-teman pergi sini. Nah itu teman-teman nanti jangan membeli bobber dulu ya guys. Jangan membeli bobber yang lain, tapi teman-teman beli bobber yang ini guys. Nah beli bobber floral bait. Jadi setelah pintu ini kebuka, teman-teman ngumpulin uang dulu. Kalian nyari laba-laba, ikan laba-laba ataupun ikan lainnya ya. Terus teman-teman pergi ke ini guys. Kalau uangnya sudah terkumpul sebanyak 4M, jadi teman-teman jangan tergiur yang lain dulu, jangan beli yang aneh-aneh dulu. Usahain setelah teman-teman dapat keskin ataupun udah dapat astral ini, kalau mau dapetin keskin lebih cepat di bagian di astral ini, teman-teman beli bobber, gak usah yang aneh-aneh. Ini cuman buat nyari ikan itu, ikan aneh-aneh nih guys, ikan mutasi, tapi nggak terlalu penting. Yang paling penting kita beli yang ini aja, beli bobber floral bait. Jadi setelah mendapatkan astral rod, teman-teman langsung kumpulin uang buat beli ini. Kenapa bang beli ini? Karena dia memiliki luck yang tinggi guys. Meskipun harganya 4M, dia memiliki luck yang gede.
bisa bersaing dengan lak yang paling tinggi segariti gitu. Dan lak ini bisa dapetin ikan-ikan kraken terus apa, misalkan ikan udah bagus ya, gak usah beli lak itu, lak yang lain dulu, beli lak beli lak ini, beli bobber yang ini aja, beli bobber yang ini aja, dan beli bobber yang itu aja. Nanti di sini di lawangnya udah banyak, teman-teman pergi ke sini. Untuk awal-awal teman-teman beli minimal ya, dari yang midnight langsung aja sampai uangnya cukup buat midnight. Untuk awal-awal banget ya, udah midnight teman-teman beli yang paling ini korup, tapi aku nggak nyaranin ya beli korup ya. Tapi misalkan pengen agak kenceng lagi, makanya ini agak murah juga, beli korup. Tapi sebenarnya ya kalau teman-teman udah klaim purple moon itu nggak usah beli yang lain guys, udah aja teman-teman pakai yang ini aja, pakai purple moon aja. Ini purple moon udah sangat cukup guys untuk awal-awal. Nah aku awal-awal itu pakainya purple moon, daripada midnight aku pakainya purple moon. Nah ikannya nanti otomatis gede-gede, ditambah nanti misalkan teman-teman di Astral ataupun di sini lebih murah kan, ya udah ada tambahan 20 lak, sama ini mancingnya lebih kencang, tambah lagi ikannya nanti bakalan gede-gede kalau pakai ini guys. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja, kita coba ya, kita coba mancing gunakan lak itu. Nah kita di sini punya lokasi karena kita punya radar ini guys. Nah kita mancing di sini ya. Dapatnya kerang, ikan. Dia otomatis ikannya bakalan jadi gede guys. Tuh, contohnya ini ikan garak sasa. Karena efek apa? Efek bobber yang ini guys. Untuk efek bobber yang ini. Tapi kalau teman-teman beli yang midnight karena nggak klaim purple moon, yang mungkin yang nontonnya di skip nggak bakalan pusing ya. Jadi mana bang dapat purple moon, teman-teman bisa ulangin lagi dari awal gimana caranya, atau cari video lain. Nah, kita bedakan dengan yang ini ya. Nah kita dapatnya apa? Ikan malaikat bandit, nggak ada gede-gedenya guys, cuman ikan malaikat bandit doang. Tapi kalau kita pakai bait atau bobber yang purple, meskipun dia ada di bawah midnight yang ini, itu nanti kita dapat ikan yang gede guys langsung. Ini kadang ada ikan yang kecil juga yang lolos. Masih kerang, kita jadi juragan kerang karena pancingan kita belum cukup ya. Nah hanya menggunakan pancingan yang biasa aja. Ya ampun, gimana sih aku lagi bikin video cuma kasih kerang doang. Nah bisa tuh kan ikan gede kan, masih ada yang gak gede, tapi kebanyakan ikan gede guys kalau pakai purple moon.
Nah aku juga meskipun udah uangnya banyak, udah dapat plus spin, nah aku juga pakainya itu pakai apa, pakai purple moon. Nah, untuk ikannya itu gede-gede. Enggak gede ya, nyempok lapas terang. Pokoknya teman-teman coba aja lah, pokoknya ini ngepek banget. Cuma sekarang aja lagi apes. Lagi bikin video susah kali dapat ikan gedenya guys. Ikan-ikannya nggak gede ya, ini nanti banyak ikan-ikan gede guys. Pokoknya big apa udah dapat kodok. Oke, itu kita udah buka kuil ya. Kita ganti ke akun berikutnya guys. Nah gua ada akun 2 guys. Salah, ini logot dulu. Terus teman-teman buka di HP, ketik pengaturan, cara loginnya guys. Teman-teman tinggal masukin kode yang ada di sana, PMB847 ya, nanti otomatis masuk ya ke akunnya. Kita mancing aja. Atau kita ketemu siapa? Oke, ini adalah akun kedua akun utama saya guys. Kalau yang tadi akun kedua. Nah di sini teman bisa lihat untuk lakinya. Untuk waktunya ini udah 126 jam, lebih banyak dari tadi ya. Nah, nanti setelah apa ya, selesai buka kuil, ntar kita ke sana dulu. Ke sana dulu. Pokoknya teman-teman mancing aja di sini guys, mancing aja terus-terusan. Oke, setelah kebuka kuil, teman-teman mancing aja ya di sini, di sini, terus sampai ke level 200. Level 200 ya di sini bebas, mau di sana bebas, pokoknya di area hutan kuno ataupun kuil ya. Untuk apa bang? Untuk naikin level sampai level yang di atas kepala kita 200 ya. Setelah level 200 kita baru bisa masuk ke sini guys.
naik, kita naik ekskavator turun ke bawah. Kita turun sini guys, dan udah turun dari ekskavator, teman-teman jalan aja ke sini ke sini ke sini ke sini. Sini terus ke sini. Nanti ini sebenarnya tertutup guys, pintu ini tertutup, pintu ini tertutup. Nah di sini tuh ada pintu ya, sebelumnya tuh ada pintu di bagian sini tuh, sini pintu. Bagaimana cara membuka pintunya? Teman-teman harus menyediakan ikan yang namanya buaya ini, krokodil ya guys. Yang pertama, yang kedua kita harus mendapatkan ikan buaya tiger. Ini yang kedua, ini satu, ini dua. Yang ketiga kita harus mendapatkan ikan di Shearwater piranha, dan yang keempat adalah ikan ini. Ini ikan sebenarnya legend ya, tapi serasa kita lagi nyari secret loh. Namanya juga secret, kemudian dikat, pokoknya sampai dapat ya ikan ini. Bang, aku susah banget dapat laba-laba. Gimana bang caranya bang? Gimana bang? Gimana bang? Untuk laba-laba saya mendapatkan di hutan ya guys. Jadi sambil nyari nyari kunci itu dapat laba-laba. Berapa bang abang dapat laba-laba? Banyak guys, ada 5 kali ya kayaknya. Sebelum ada acara di sini ya, sebelum lokasi ini dibuka ya, yang level 12 ini. Nah di sini tuh kita nggak tahu di dalamnya tuh ada apa gitu kan. Pokoknya nunggu waktu bukanya ya, dan pas kebuka setelah event Halloween berakhir ya. Dan ternyata untungnya ya, saya tidak menjual semua laba-laba ini ya. Ini saya mendapatkan 5 ekor laba-laba. Yang satu kejual kayaknya, yang 2 ditukar sama secret buat nyelesain elemen road guys. Yang ketiga dikasih ke si bocil yang tadi, akun yang buat pembantu akun utama. Yang keempat ya dipakai saya yang ini. Yang kelima tuh di mana ini ya? Dikasih cuma-cuma kayaknya. Jadi tumbal 1 ditukar secret, yang kedua kejual nggak tahu ditukar juga ya, lupa aku. Yang ketiga itu pokoknya gitulah, pokoknya aku dapat 5 ekor laba-laba ini. Kenapa bang kok bisa banyak ya? Karena sebelum acara ini dibuka itu laba-laba tuh nggak seperti sekarang. Sesusah itu. Dan aku pun bersyukur lah, karena aku tuh adalah pengoleksi ikan-ikan guys. Yang sekiranya ikannya lucu itu pasti saya koleksi ya. Nah ini nih tuh, ikannya lucu aku koleksi, ini aku koleksi. Sampai ikan-ikan nih, ini aku koleksi juga. Sampai ikan-ikan yang paling kecil sekalipun nih, kayak ikan gini nih, aku koleksi. Ini apa? Takutnya ya ada event-event berikutnya juga yang membutuhkan ikan ini. Jadi bila mana ada event lagi, kenapa saya menyimpan satu ikan
biar lebih cepet dan memangkas waktu guys. Makanya aku simpen. Pokoknya jangan sampai dijual semua guys. Misalkan ada ikan-ikan unik, itu simpen aja, jadiin koleksi biar penuh juga tasnya. Mungkin yang di HP bakalan ngerasa nge-lag guys, tapi ya mau gimana lagi, untuk jaga-jaga juga simpen. Oke, dan berikutnya ya Bang, gimana Bang cara mendapatkan elemen root? Teman bisa lihat ya bait di saya ini. Yang pertama saya menggunakan ini starter root. Terus sini dipaksa harus beli ini. Udah itu aku klaim yang ini. Udah gitu aku nggak beli ini, awalnya nggak beli ini. Aku dapat hadiah ini. Begitu beli ini, dan alhasil ya, setelah saya simpulkan di akun kedua, aku nggak perlu beli yang lain gitu kan. Yang lainnya itu nggak perlu guys. Kita udah punya ini pun udah cepet guys mendapatkan uang. Jadi dari sini teman-teman kumpulin uang, langsung beli ini guys, floral. Langsung aja beli ini harganya 4M guys. Tapi cepet nanti kalau misalkan rajin mancing, rajin ngekos, itu uangnya cepet. Tapi kalau pakai parfum kita langsung aja beli ini guys, beli floral bait. Nah, untuk floral bait itu bisa untuk dapetin apa-apa ya guys. Guys, setelah dapat floral bait, teman-teman misinya sekarang harus mengambil elemen root ya. Elemen rootnya ini, aduh, kita buka dulu untuk bajunya, kita buka dulu karena bajunya. Cakep kali ya. Gimana cara dapetin ini? Caranya teman-teman harus mendapatkan satu ikan secret di sini ya. Ikan secret di sini. Teman-teman mau di sini, di sana, tergantung ya dengan pemikiran teman-teman dan psikologi teman-teman. Tapi saya mendapatkannya itu di sini, mendapatkan ikan secretnya itu. Untuk secret yang pertama aku yang ini. Nah, dapat bonwell itu di sini guys. Posisinya jadi di tengah-tengah ini. Nah, gini. Udah mancing di sini. Terus posisi kameranya aku simpan gini nih guys. Nah, kenapa Bang posisinya gini? Karena nanti di dalam sini tuh guys ramai sekali. Apalagi kalau yang pakai HP ya, itu bakalan terganggu dengan yang namanya nih efek-efek gila ini nih. Tuh lihat tuh, udah bikin ngelag gimana efeknya itu. Nih ini lihat tuh. Wah, bikin ngelag guys, kayak pakai HP. Makanya aku nyoba cari tempat mana yang bikin enak gitu kan. Nah, ternyata aku dapetnya tuh di sini guys. Karena saya paling menghindari yang namanya efek-efek. Udah aku mancing di sini, terus kamera dijauhin terus gini. Jadi nggak ngelihat efek-efek, dan sama HP pun atau komputer yang kentang kayak aku itu aman guys. Makanya aku enak kan main tuh. Di sini aku dapat bonwell. Yang kedua
Bang, dimana abang dapetin apa lagi? Grade 2 ya. Bentar. Ngelek saking banyaknya ikan guys. Bener sama king jelly. Yang satunya lagi ubur-ubur ikan lele. Nah itu nanti bakalan dapet ikan ini guys. Manual ya. Itu posisinya di tempat tadi. Yang kedua itu dapetin king jelly aku dapetinnya di mana? Ayo tebak, tahu nggak? Aku dapetin king jelly di sini guys. Ini dari kuil, langsung aja ke sini. Sini guys, ini kan di sini ada tempe nih, nah aku mancing di tengah-tengah bagian sini guys. Nah di sini guys, aku mancing bagian sini, jadi posisinya di tengah, di antara ini guys, antara pulau ini sama pulau ini pun posisinya di lurusan ini. Nah ini lurus ke sana, sama ini di bagian sini sama bagian sini tuh jauhnya segini guys. Pokoknya kita ambil posisi lurus ini. Nah ini ya ke sana enggak deket, ke sana enggak deket, jadi ukurannya sama guys. Nah ini dapat bonwell situ. Nah setelah dapat kedua itu kita harus nukerin ikan. Nukerin ikannya di mana? Nukerin ikannya itu adalah ini guys. Kita beri ke kuil. Naik ke atas. Naik ke atas, kita harus menumbalkan atau menyediakan satu ikan secret ataupun yang namanya ikan rahasia ya. Nah, ikan rahasia itu seperti ini, jadi warnanya hijau, mitos warnanya merah. Jadi teman-teman sambil pegang gini, udah gitu pencet berbicara ini, itu proses, nanti bakalan dapat batu ya. Dapat batu yang warnanya biru sama seperti hanya batu ini guys. Mana nggak punya batunya guys. Pokoknya nanti bakalan dapat biru ya. Kita harus ngumpulin 3 batu ya guys. Sini tuh baru kita bisa mendapatkan yang namanya elemen road. Ini posisi tempat itu di belakang kan? Posisi belakangnya tuh aku pusing. Sebelah sana ya. Coba cek lagi. Di belakang gue segini tuh. Oh iya sini. Ya ampun, tutup loh. Padahal tadi kesana aja dulu ya. Pokoknya nanti teman-teman kalau mau ngecek misinya udah sampai mana, teman-teman kesini aja ya, masuk ke sini. Nanti di dalam ada papan seperti yang tadi yang di Excel. Itu harus dapetin secret 1 di hutan jungle seperti ini hutan jungle ya. Yang kedua di
kuil. Di kuil ini, di dalam kuil ini. Baru nanti dapat elemen rod. Dalam kuil ini seperti itu. Semangat berjuang kawan-kawan di sini. Kita sedang mencari secret. Ini secret di dalam kuil ini lumayan menguras energi guys. Sama hanya lagi mencari laba-laba. Begitu nyari secret di mana lah bebas. Pokoknya di hutan kuno. Nah nanti baru beres 100%. Ini udah malam ya? Malam ya? Lari. Buka kan? Kalau udah malam udah kumpul. Ini tempat ini malam doang ya. Teman-teman ini loncat jatuh. Nah di sini, nah ini misinya ya. Jadi miliki tongkat Ghost-Pin. Saya menyarankan tadi ke Gisel dulu karena untuk mendapatkan tongkat ini Ghost-Pin ini guys. Nah Ghost-Pin ini ya. Nah Ghost-Pin ini yang Gisel syaratnya tuh yang pertama. Yang kedua, tangkap ikan rahasia yang di hutan kuno. Hutan kuno tuh yang ini. Nah ini adalah menjadi ini saya ada ya. Yang kedua, kita harus dapetin ikan yang ada di kuil. Nah ini ikan yang di kuil kok. Dan yang keempat, kita harus nukerin satu ikan menjadi batu, menembus 3 batu yang ditingkatkan. Nah ini adalah batu yang ada di atas tadi, yang di puncak kuil. Jadi kita harus menumbalkan satu secret untuk menjadi satu batu. Ini udah aku tuker guys, ini gitu lah. Harus nuker secret ya, banyak 3 karena aku sayang. Kan yang ini aku jadiin secret ya, jadiin apa, jadiin tumbal batu. Dan batu ini cuma menjadi esen ini guys, tambahan double esen kalau kita tuker. Lebih baik aku mancing lagi di Gisel untuk dapetin ikan yang murah, yang gampang didapat ya. Untuk ikan-ikan yang gampang didapat katanya itu kita mancing di eksoterik ya. Untuk dapat secret ini gampang katanya. Yang pertama eksoterik, yang kedua di hutan tropis katanya, yang ketiga di sini guys. Mana nah ini di sini. Ini katanya lebih gampang guys katanya, tapi aku susah juga guys. Aku mah lebih memilih mancing di sini guys untuk nukerin itu tuh di patung Siprus. Nah patung Siprus itu aku mendapatin di sini 3 ya, 3 ekor cumi-cumi. Dan itu aku tuker 3-3-nya untuk mendapatkan yang namanya batu rahasia. Karena daripada aku harus kembali ikanku yang sangat cantik dan menawan ini menjadi sama ini
aku lebih memilih memancing lagi di Isel untuk dapatin sotong ya, atau cumi-cumi gede. Dan cukup di situ ya, selesai sudah misinya, misi elemen road. Kalau sudah selesai misi elemen road ya teman-teman bebas mau nyari remaja, mau nyari apa-apa. Menurutku ya kayaknya misinya udah selesai sih menurutku ya. Tapi kebanyakan orang tuh pada nyari yang namanya remaja gitu. Dan akhirnya ya udah 1 jam 30 menit kita sudah menyelesaikan tutorial ataupun langkah-langkah secara komplit ya teman-teman, dari Ghostpin dari ini. Pertama kita misinya harus ini dapat hadiah ini, udah gitu kita cari ini, udah gitu 1 2 sudah. Ini teman-teman langsung aja beli Astral Rod, mau Astral Rod, mau Hajmat, mau Ares, bebas, tapi aku menyarankan menggunakan Astral. Nah kenapa? Karena Astral itu lebih murah, seperti itu teman-teman. Dan di perahu ini ya ternyata ada pancingan baru untuk sekarang ini, untuk memudahkan teman-teman mendapatkan ikan-ikan lagi. Ini setiap berapa jam sekali ya. Nah nanti di sini ada pancingan yang murah guys, ada pancingan yang murah di sini guys. Ada pancingan yang murah yang harganya cuma 700k. Bang, bagus bang. Udah pergi dia. Oke guys, seperti itu guys untuk perjalanannya. Cukupkan sekian guys perjalanannya. Dan kesimpulan, kita bikin kesimpulan dari semua ini. Yang pertama ya, ngelek, kantongku terlalu banyak. Yang pertama teman-teman beli pancingan, cari pancingan ini, bukan cari, ini dikasih. Lagi itu teman-teman pergi ke Laparot, ke Gohana Lapa, dan dapetin ini teman-teman, gunakan ini dan Redeem Purple Moon. Nah ini cara redeemnya, teman-teman masuk ke toko, begitu scroll ke bawah, ketik di sini Purple Moon. Pur Lemon. Ya ampun. Nah kode ini sudah digunakan karena saya udah ini, pokoknya ini masukin ke kode redeem, nanti dapat yang namanya umpan yang Pokemon. Teman-teman gunakan umpan ini terus menerus menggunakan lapa, dan ini sudah dapat apa yang ini teman-teman mancing menggunakan beli Astral. Ini lewat aja langsung aja ke Astral guys, langsung ke Astral, kumpulin uangnya, mau itu ngemis mau gimana lah, bebas terserah teman-teman, pokoknya teman-teman usahain Astral. Sudah lapa mode langsung ke Astral. Sudah Astral, teman-teman jangan beli yang lain dulu, kumpulin lagi uangnya sampai 4M. Sudah 4M, teman-teman beli yang namanya Floral Bite.
itu beli floral bite-nya di mana bang? Belinya di kuil. Teman-teman masuk ke kuil, nanti ada di sebelah kiri. Setelah masuk nanti beli, ini seharga 4. Nah setelah itu teman-teman dapat gospin kan, dapat ini kan. Nah teman-teman langsung kumpulin lagi nyampe 8,2 M untuk beli apa? Untuk beli yang namanya itu pencet barang lagi, mau pencet batang tuh. Nah, mulai kali. Nah, untuk beli singular bite. Singular bite itu di mana bang? Belinya di sini guys. Nah, belinya di sini. Udah deh, udah selesai. Udah dapat floral bite di sini, harganya 8,2 M guys. Udah itu teman-teman mancing terus. Udah aja pakai bait itu. Ini sama ini ya. Sama ini. 1 2 3. Bisa beli yang lainnya. Ini. Begitu. Sampai dapat elemen. Hanya pakai gospin. Terus umpannya yang ini sama ini, terus ini udah cukup guys. Pasti dapetin yang namanya elemen road tuh, udah pasti. Cuman kadang pengen dapet elmaja cara cepet. Ada orang yang karena gospinnya nggak dapet ya di biasa uangnya keburu gede nyampe berapa 12 M. Temen beli aja bambu root. Langsung aja bambu root sambil nunggu gospinnya turun. Nah setelah gospin turun, nah ini kan 600 kilo kan. Nah ini bisa angkat kraken. Kalau pakai ini cuman ngangkat totong kan, karena maksimalnya 125. Sedangkan kraken ini paling kecil itu 200 K. Otomatis pancingan yang ini nggak bisa ngangkat. Tapi kalau misalkan mancingnya pakai ini auto ngangkat guys kalau pakai ini. Makanya ini 500 K. Makanya ini untuk gospin ini lumayan susah guys orang-orang, tapi aku alhamdulillah sih dengan sabar menikmati seperti halnya mancing di kenyataan gitu kan, sambil ngobrol nyantai dengerin musik, bawa happy aja, jangan bawa emosi guys. Misalkan bosan nungguin sambil main game sambil ngapain lah, nanti juga seru lah pokoknya. Jadi udah sampai elemen road udah kayaknya beres. Jadi apa ya, jadi agak males guys mainnya tuh. Kalau mau ikutin SN-nya ini aku pakai kurset sama prismatik, ini mirip sama kurset. Kenapa? Karena ini di sini ada mutasi juga. Ini untuk ikan-ikan yang yang cantik guys, masuk semua di sini. Oke, jantan itu ikannya biar lebih gede. Misalkan pengen maxton ataupun pengen yang lebih gede lah. Jadi kalau big hunter sama prismatik itu nanti ikannya udah gede, mutasi maxton, warnanya jadi nggak warna biasa. Untuk awal-awal aku nggak tahu yang namanya ini guys, mancing ini polosan. Sampai dapat gospin aku ini polosan, nggak ada ininya guys. Karena udah tahu ya, udah tahu caranya, perjalanannya seperti apa, makanya aku punya akun yang nggak lama itu langsung selesai selama 48 jam.
8 jam itu kalau dibagi ya 2 jam 2 hari ya 24 jam. Tapi aku mancingnya hampir non-stop guys, aku diamin. Itu 48 jam itu aku beresin kuil sampai di ruin dan tempat Bino, terus spin itu udah beres 48 jam. Karena untuk laba-labanya aku dapetin dari akun ini laba-labanya dari akun ini karena masih ada laba-labanya, nggak terjual, dan bersyukur. Misalkan itu laba-labanya kejual, nggak tahu ceritanya bagaimana itu guys. Nah, seperti itu guys ceritanya dari mulai awal sampai akhir ya guys. Terima kasih buat semuanya yang telah menikmati cerita saya sampai detik ini ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang kurang mengerti, bisa tonton video ulang ataupun komen di kolom komentar ya. Misalkan pengen apa, kita bisa ikut join ke live streaming aku live streaming kadang siang kadang sore, tak tentu. Dan jangan lupa ya, setiap kita masuk ke dalam room, dalam server, jangan lupa untuk undang orang ya. Minimal kita dapat pertemanan itu 6 orang guys, untuk menambah friend luck kita. Jadi kalau kita punya teman di dalam room, kan tadi kan 0 kan, jadi kita nyari yang teman ya, kita nyari yang berteman. Nah ini temannya. Nanti bakalan ada tambahan. Nah itu banyak 10, setiap orang itu 10%. Jadi kalau kita ada 5 orang itu 50%. Bila ada 6 orang itu tetap 50%. Pokoknya itu maksimalnya 50%, nggak bisa lebih untuk maksimal aktif. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak ya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga membantu, terinspirasi. Tidak ada yang tanyakan, tinggal tulis di kolom komentar. Ada yang gak jelas atau ada yang mau ikan tapi kalau ikan yang aku nggak kasih jangan marah. Misalkan mau king jelly, oh nggak bisa, aku juga cuma satu atau mau ikan yang biru, aku pun cuma satu. Jangan minta yang aneh-aneh guys. Kalau laba-laba nggak ada habis. Gitulah guys, seperti itu ya. Sekarang kita main aja guys. Kita main, kita cek. Nah ini kalau kita punya pertemanan, kita nambah di sini 20%. Seperti itu. Kalau ada 2 orang 20%. Udah, aku langsung main ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you next video. Bye bye semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan nikmati perjalanannya guys. Bye bye.